calon legislatif untuk tingkat DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Acara dipusatkan di Gedung Sejahtera Pondok Gede dan disiarkan langsung di seluruh Indonesia, seluruh provinsi dan seluruh kabupaten se-Indonesia. Yang terhormat Presiden Partai Bung Syed Iqbal sudah di tengah-tengah juga. Tepuk tangan untuk Presiden Iqbal. Selalu semangat dan sehat terus. Amin. Luar biasa. Dan yang terhormat Majelis Rakyat, hari ini Bang Sony kondisinya belum sehat ya, tadi informasi dari saya karena sedang mungkin flu ya, dengan kondisi cuaca sangat jelek dan panas ya. Jadi kondisi ini sengaja kami undang, mudah-mudahan sudah bisa hadir, dan para pengurus Esko daerah khusus Ibu Kota Jakarta beserta para caleg provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang hadir pada siang hari ini di Gedung Sejahtera di Pondok Gede. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, saudara satu ideologi di Partai Buruh, kami menyampaikan pertama terkait calon legislatif dari Partai Buruh. Sekarang kita sudah masuk kepada masa dan kalau ada pergantian akan kita gantikan selama 6 hari sampai tanggal 20 September. Tentu kita berdoa kita dari masa daftar calon sementara ini total yang masih terus maju berjalan maju terus sebanyak 7.229 calon. Alhamdulillah dari jumlah calon total 20.000 kita bisa mempersembahkan 30%. Partai yang baru mulai, partai yang benar-benar buta politik ya, partai yang benar-benar kita mulai bersama-sama dengan 30% itu adalah angka yang luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Dari jumlah 29 untuk tingkat DPR RI kita masih mendominasi lengkap semua ya, baik dapilnya 84 dapil dan jumlah calegnya tetap bertahan di angka 580. Untuk tingkat provinsi dari 34 provinsi kita tetap bertahan di 34 provinsi dan jumlah caleg yang maju 1.154 dari 2.373 kursi yang tersedia. Jangan lagi harus mengenai ini regenerasi. Juga jumlah dapilnya sebanyak 286 dapil dari 299 dapil yang tersedia. Ini luar biasa untuk partai. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk tingkat kabupaten kota, jumlah kabupaten yang terisi calon kita se-Indonesia sebanyak 386 kabupaten kota. Dari jumlah kabupaten kota 508, sebanyak 76%. Jadi ini luar biasa untuk Partai Buruh bisa melengkapi 76%. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari jumlah caleg yang maju sampai masa DCS sebanyak 5.265 orang. Dari kursi yang tersedia 17.510, jumlahnya 30%. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini luar biasa. Jumlah dapilnya yang terisi di tingkat kabupaten sebanyak 1.473 dapil dari 2.324 dapil yang tersedia. Jumlahnya 63%. Terima kasih pada semuanya. Dari jumlah total semuanya kita mempersiapkan sebagai mesin-mesin partai yang berjuang. Jumlah orangnya sebanyak 7.029 dan dapil yang kita siapkan sebanyak 1.843.
43 dapil, dan jumlah provinsi dan kabupatennya 405. Ya, ini daerah-daerah dan tempat-tempat yang harus kita menangkan dan tersebut. Kalau melihat biaya calon ya, FGU ya, perkiraan ya, dari 7.200 ini yang maju ini ya, rata-rata 500.000 ya, 500.000 biaya FGU segalanya rata-rata ya. Mungkin ada 1,5 juta, ada 1 juta, ya, ada 800, ya, rata-rata 500 sudah 3,5 miliar. Ya. Semua ini disediakan dana masing-masing, dari iuran, dari pribadi masing-masing, dari kelompok inisiator, ya, dari eksekutif, ya. Ya, tentu ini biaya yang nggak kita pikirkan ini. Tiba-tiba kok kita bisa menyiapkan dana sebesar ini. Sementara nggak kebayangkan ini, kita bisa meloloskan dengan dana yang dikasih mudah, tapi belum termasuk yang nggak lanjut. Yang nggak lanjut itu banyak, ya sekitar 13.000-an yang sudah mengurus tapi tidak lanjut. Ya, itu tentu biaya-biaya yang mungkin belum masuk ke masa MCU dan lain-lainnya. Tentu perlu sudah punya biaya rata-rata antara 100.000, 200.000-an. Ya, mungkin mengurus-urus paspor dan lain-lain. Ya, ini yang tidak kita duga, tapi kita mampu ya, mempersiapkan ya, untuk biaya ini sehingga kita bisa maju sampai masa DCS ini. Saudara-saudaraku, ya, pada momen hari ini kami menyampaikan ya, pada seluruhnya tentu setelah masuk masa DCS kita mempersiapkan masa pemenangan partai. Kami sampaikan, kami telah membentuk tim, ya, tim pemenangan nasional, ya, di situ tersusun tim pemenangan legislatif, tim pemenangan pilpres, ya, itu penting bagi kita di luar ini. Alhamdulillah Presiden menunjuk ya, saya sebagai tim pemenangan, sebagai panglima pemenangan pilpres dan pilkada. Tepuk tangan. Saya yang pilkada. Ya, baik provinsi dan kabupaten harus lapor saya. Kalau lapor nggak saya izinkan. Ya. Jadi daerah nggak boleh bermain sendiri. Daerah tidak boleh bermain masing-masing. Ya, semuanya difokuskan ke pusat, baik pilkada dan pilpres. Nah, untuk pileg, Panglima tertinggi adalah Bung Ilhamsah, Ketua Panglima. Kami berdua ini sebagai panglima untuk memenangkan partai buruh ya, di pemilu peserta pemilu 2024 butuh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok untuk membantu pemenang partai seperti logistik, ya, perlu tim penggalangan, perlu tim penggalangan wilayah, ya, perlu tim kampanye, perlu tim juru bicara yang sedang kami susun. Insya Allah kalau dekat akan kita selesaikan. Juga kami sudah mempersiapkan panduan seluruh caleg ya, agar nanti dalam proses perjalanan pemenangan ini tidak ngawur, ya, tidak salah, tidak bersinggungan, tidak saling mencopot, tidak saling ribut. Ya, pada prinsipnya kita bekerja sama semua. Ya, kemenangan partai ini harus bersama-sama semua. Ya, satu menang semuanya merasakan kemenangan itu. Amen. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terjolimi dalam kemenangan ini. Bahkan Presiden mencanangkan kalau di suatu dapil 1 orang 2 orang lolos yang memberi kontribusi signifikan suara di dapil itu ternyata dia tidak lolos, tidak masuk, tapi dia kita libatkan menjadi staf ahli dari calon-calon yang akan maju nanti. Kita menghargai semua kerja keras kita semua. Kerja kawan-kawan semua kita hargai semua dalam penghargaan, memberikan kontribusi, memberi peluang untuk duduk sebagai wakil atau staf ahli, tim ahli dan lain-lain. Untuk dengan motivasi seperti ini, mari kan semangat kita. Ya, masing-masing di dapil, baik dapil RI, baik dapil provinsi dan kabupaten, mari kita bersama-sama berjuang. Mari kita sama-sama memenangkan partainya dulu. Ya, masalah kursi itu nanti akan
Yusuf akan ikut kalau memang kita bekerja sama semua. Ya, bukan kerja saling senggol-menyenggol. Ya, Pak Yudo kemarin telepon, Pak Sekjen saya mau turun dapil satu turun Pak Yudo, cari suara sebanyak mungkin. Ya, saya akan turun juga, bareng-bareng kita bagi tempat. Ya, nggak mungkin saya kerja sendiri, kita punya 10 orang. Ya RI-nya di Jabar juga, 10-10 harus kerja semua, 10-10 harus turun semua, 10-10 harus mengikuti suara semua, siapapun dia, ya tani, nelayan, buruh migran, ya para selesator, mari kita sama-sama cari suara partai sebanyak mungkin. Gak kenal orangnya, minimal partainya coblos. Ya, gak kenal orangnya, minimal partainya dicoblos. Ya, partai buruh ya partai buruh pasti sudah dikenal di mana-mana. Namun gak kenal orangnya, gak kenal siapa yang nyalon mungkin wajar. Ya, kita ini kan bukan artis, bukan pejabat publik, ya bukan orang dikenal. Adalah aktivis-aktivis yang bersama dengan pekerja, bersama dengan tani selama ini, bersama dengan nelayan, bersama-sama kita akan berjuang lebih besar lagi melalui cara berkreasi. Itu kerjasama ini penting. Titiknya itu dulu. Ya, titiknya itu dulu. Ya, ajak bersama-sama untuk turun ke depan. Saudara-saudaraku, perintah Presiden tanggal 4 September kita mulai turun dapil semua. Ya, Esko pusat, caleg DPR pusat segera turun ke dapilnya semua pada tanggal 4 September sampai tanggal 8 September selama 1 minggu. Lakukan konsolidasi bersama-sama, kumpulkan semua caleg-caleg di tingkat provinsi, semua caleg-caleg di tingkat kabupaten yang dipimpin oleh Esko provinsi dan caleg dari pusat. Ya, asli dulu istilahnya kita assalamualaikum. Datang ke provinsi, assalamualaikum dulu pada provinsi, tutupin dulu, ajak semua, ya, kawan-kawan Esko, kawan-kawan para caleg-caleg baik tingkat provinsi dan dapil. Nanti surat akan kami kirimkan malam ini ya, instruksi untuk lakukan itu. Itu dulu, ya, kita mulai. Ya, Perintah Presiden rapat Jum kemarin di tingkat caleg DPR RI memerintahkan semuanya harus turun tanggal 4 September hari Senin selama 1 minggu di dapilnya masing-masing. Ya, kumpul dan kami akan minta pada provinsi untuk segera mengumpulkan seluruh dapilnya, seluruh calegnya di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Yang tidak bisa hadir, mungkin hadir dengan cara Zoom meeting. Ya, harus hadir semua. Gak ada alasan. Ya, kita ini serius. Ya, kemarin kita dapat Zoom aja, nunggu orang berjam-jam presiden malah besar. Ya, saya ini bukan tukang calon yang menolak. Ya, bukan sadar semua. Kawan-kawan semua punya Allah. Hanya kawan-kawan kita punya dana, usah ngomong dana hari ini, jalan dulu. Insya Allah, ya Allah akan memberikan jalan untuk kita. Ya, ada jalan, pasti ada jalan dulu. Seperti Nevermind Perkam di tengah, di ujung perjalanan ternyata terbuka untuk kita lolos. Ya, saya yakin juga di ujung nanti dalam proses ini ada jalan kita untuk lolos. Ya, Presiden sudah menjamin. Ya, kerjakan semua, cari suara sebagainya. Tanggung jawab saya untuk menangani 30 kursi DPR RI. Itu yang Presiden kita. Sama, waktunya omong, ya, mencari KTP, KTA. Tanggung jawab saya untuk meloloskan partai tempat. Ternyata lolos. Ya, maka saya tanggung jawab baru mencari suara. Presiden partai akan membantu melakukan partai ini dalam kontestasi pemilu besok. Saudara, itu sih detail tentang kegiatan kita sampai masa menjelang kampanye, ya. Juga kegiatan kita para caleg ya, bagaimana menyampaikan strategi dan pemenang. Dan terakhir tentang pilpres ini ya, terkait bagaimana strategi kita atas amanah dari ketetapan Rapimnas yang menetapkan 4 calon presiden. Ya, yang pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Anies Baswedan, yang ketiga Saifullah, yang terakhir Nasrullah Shihab. Ya, ini menjadi rekomendasi ya, proses kita nanti dalam konteks
konvensi, konvensi rakyat untuk menentukan capres dari partai ini. Sebelum menjelang konvensi, ya kita mungkin akan melakukan nanti kalau diizinkan oleh para presidium, ya, ini drop dari saya, kita melakukan namanya penjaringan calon, ya akan disebarkan ke seluruh provinsi dan kota bulan September, ya, bulan September. Dari konvensi ini nanti hasilnya tentu kita putuskan di rapat presidium sifatnya final, ya tentu satu calon capres yang kita usung, kita dukung ya dari Partai Buruh. Insya Allah di akhir bulan September ini sudah clear. Kenapa? Kita harus menyelesaikan sebelum masa pendaftaran presiden, rencananya tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober 2023. Tentu Partai Buruh mengupayakan sebelum masa pendaftaran presiden ini pada tanggal 19 sampai tanggal 25 kita akan clearkan. Ya, tapi ini bisa berubah. Melihat dinamika sekarang ini bisa berubah. Ya, karena memang sekarangnya udah jadi perubahan luar biasa lagi nih. Mungkin terjadi 4 calon. Ya. Mungkin, ya tentu ini Partai Buruh menyesuaikan nanti ya jadwal ini. Tapi pada prinsipnya sebelum tanggal 19 kita sudah memutuskan. Tentu dalam penjaringan nanti kita perlu ya bagaimana calon presiden ini memang benar-benar buru-buru dan siap menolak Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja atau minimal mau merevisi Undang-Undang Cipta Kerja di masa pemerintahannya. Minimal itu. Ya, kalau tidak mencabut, merevisi. Ya tentu ya, kita diajak bersama untuk merevisi Omnibus Law. Itu menurut pikiran sekjen. Ya, itu presiden beda presiden ya, masalah revisinya. Ya, ya. Nanti presiden clearkan ya. Setuju tidak? Karena saya ditunjuk sebagai tim pilpresnya kan rencana. Nah, kira-kira itu saudara-saudara semua secara ringkas kegiatan partai kita yang sangat sibuk ya. Kita sekarang misalnya ada posko pemenangan Partai Buruh Nasional, alamatnya di Jalan Tebet Dalam Timur nomor Tebet Dalam Timur 8 nomor 46. Ya, orang-orang daerah yang mau ke Jakarta yang nggak punya duit ya, yang nggak punya nginap di hotel boleh nginap di sana. Ya, kemarin Astian dari mana? Sutra dari sana nginap. Tidak apa-apa, silakan ya. Kamarnya banyak, tempat tidurnya banyak, kasurnya banyak banget. Bisa di presiden. Ya, banyak stok kasurnya jadi lantai bisa. Ya, silakan ya. Kita buka pintu selapang-lapangnya ya. Mau diskusi tentang strategi pemenangan silakan. Di situ ada Katimsus, ada Sekjen, ada Bapilu. Ya, 2 hari sekali melibatkan pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Laporan kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh.